Assalamualaikum friends, welcome back to Dunia Dian Channel. So, di video kali ini seperti yang kalian udah lihat di judulnya, aku kedatangan satu tamu yang kita bakal cerita banyak hal sama cewek cantik ada di sebelah aku ini. Halo. Dia adalah Rizka. Halo semua. Aku bakal cerita-cerita sama Rizka tentang shock kultur anak Sumatera yang pindah ke Jawa. Betul. Informasi pertama, Rizka ini kuliahnya di Universitas Brawijaya Malang. Sekarang semester 7. semester 7, berarti udah semester akhir. Berarti pindah ke Malang itu sekitar 2018 lah. Sekarang Rizka ceritain dong, kenapa memilih Malang? Sebenarnya kenapa memilih Malang? Malang ini nggak masuk list sih sebenarnya sih Bu. Terus? Dalam pilihan untuk Pergi ke universitas. Iya sebenarnya. Awalnya itu memang lebih tertariknya ke Jogja ya. Lah tertarik pas pertama, aduh enak banget nih di sini kayaknya kuliah nyaman, iya gitu kan. Terus ngeliat kampusnya, terus dapat cerita juga, di sini ada univ yang bagus. Kita apa salah satu univ yang bagus di Jogja ya. Terus jadi semakin tertarik, terus ditambah waktu itu masuk SMA banyak juga alumni SMA itu dari sana gitu. Jogja, gitu. Nah, ke Jogja, teman-teman juga banyak pengen ke Jogja nih. Jadi semakin semangat untuk pergi ke Jogja. Jadi nggak ngelihat tuh ada Malang, ada yang tempat yang lain yang lebih bagus selain Jogja. Terus gitu. akhirnya sampai Memilih ke ke Malang Malang itu karena nggak keterima di tempat-tempat yang lain. Begitu ceritanya. kayak jalan Tuhan aja gitu yang menentukan untuk pergi ke Malang itu pun dikasih saran itu dari orang tua juga, dari ibu juga bilang nggak mau coba nih untuk kuliah di Malang gitu kan, mana tahu rezekinya di sana. Padahal Universitas Brawijaya itu negeri kan ya? Negeri termasuk negeri 10 top bagus juga lah di Indonesia. Terus jurusannya sekarang ilmu ekonomi di Brawijaya FEB. Nah, jadi pertama kali menginjakkan kaki di Malang 3 tahun yang lalu, which is adalah tahun 2018. Itu gimana? Yang pertama sampai di Malang itu awal mau pergi tuh takut, ini gimana ya kotanya. Jadi semakin takut gitulah ya. Karena ya belum pernah nih ke sana, takut kotanya gimana kan. Jadi semakin yakin nggak ya. Terus ternyata ya udah sampai sana ternyata gini kotanya. Pas Rizka baru pertama kali sampai ya, kayak adem, damai, tenang. Itu kayak satu line loh, adem, damai, dan tenang tuh kayak berarti kotanya benar-benar sunyi nggak sih? Dibandingkan kota-kota besar, Malang termasuk kota besar sih harusnya ya? Harusnya. Dia ibu kota provinsi bukan? Ibu kota kabupaten? Kota Malang lebih tepatnya. Berarti kan ibu kotanya kan? Berarti harusnya kayak lumayan nggak sih harusnya? Itu ramai memang. Malang tuh sebenarnya ramai karena di jalur tempat wisata juga banyak kan di sana. Bener, kita tahu Malang kan. Terus mau ke Batu ya lewat Malang dulu. Jadinya ramai tempatnya. Cuman nggak tahu sih kita dapat ada Rizka mau tenang gitu. Kata ketenang diwakilkan ke Malang gitu. Nggak tahu ya, karena nggak hiruk pikuk ya Malang tuh. Macet mungkin. Macet itu pasti ya, dimanapun kita pergi kayaknya macet itu pasti. Tapi tenangnya ini dapat ternyata di sana itu mereka masalah agama ini kuat. Itu luar biasa gitu loh. Jadi kayak Islam ya khususnya. Iya, khususnya Islam. Kayak misalnya nih ada acara maulidan Nabi situ itu tuh luar biasa. Peringatannya tuh loh luar biasa. Pikuknya euforia orang situ kalau kegiatan agama tuh lebih gitu. Iya. Kita di sini. Maulid Nabi itu di sana, kalau di sana di sekitaran yang harus kita tahu ya, tempat kampus juga, di kampusnya itu juga memang mendukung juga kita yang Padahal Islam Brawijaya itu bukan universitas Islam bukan. Negeri biasa aja. Negeri biasa. Tapi mereka perayaannya juga. Mereka juga merayakan itu. Maksudnya perayaannya itu ada. Terus di setiap di masjid kampusnya itu juga setiap hari itu ada bagi-bagi makanan gitu juga sih. Berarti lebih agamis gitu ya? Iya, kalau untuk aku yang sudah masuk di kultur itu, misalnya ini kan lebih ke religius nggak sih sebenarnya? Udah masuk ke lingkungan religius itu, jadi kita udah ngerasa itu tuh enak gitu di sana, tenangnya itu. Terus ya anak-anaknya ya enak juga lingkungannya. Masyarakatnya gimana? Kalau di Jogja tuh kan kayak lebih benar-benar lembut ya nggak sih? Kalau di situ ya Jawanya agak bahasanya agak keras, cuman ya kalau mereka welcome sama kita. Itu ada nggak kebingungan bahasa? Ada nggak? Kayak mereka kan
Malang apalagi kan, Iya. mereka ngomong suka dibalik gitu kan? Iya, ya kan? Ada itu nggak? itu bahasa Gaul ya? Aremanya itu Itu sekitar ada Malang. nggak di kehidupan sehari-hari nemuin yang gitu? Pertamanya tuh bingung ya, masalah ini apa sih namanya, ada mereka sebut nyebut apa gitu, kebalik-balik gitu. Ngalam aku tuh dulu nggak tahu ngalam itu ternyata balikan dari Malang. Arek-arek ngalam gitu katanya gitu kan. Apa ya, kok berasa berikannya kok dibalik-balik Tapi gini, ini ada ada tulisannya. nggak Rizka punya teman yang orang asli Malang? Ada. Ada berapa? Yang dekat banget itu ada 2. Asli Malang, tinggal di Malang. Asli Malang Dan tinggal di orang Malang. tuanya di Malang juga. Iya, betul. Itu Terus benar-benar dekat. kalau dari lingkungan kampus sendiri itu lebih banyak Sumatera, karena kan biasanya gini, kalau kita pergi ke satu daerah kita pasti cenderung ke Sumatera, sesama Sumatera, ya nggak sih? Kalau di kampus itu gimana gitu? Nah, kebetulan aku Vibes-nya. tuh Karena kan kayak di Bandung aja Iya, ya, betul. contohnya, ada tuh yang ya mereka Riau sesama Riau. Iya, betul. Di Malang itu ada memang perkumpulan kita dari daerah kita itu asal, cuman nggak tahu ya. Aku dapat teman dari orang-orang Jawa. Oh gitu. Lebih ke Dan orang-orang sananya. Dan enak mereka. Gimana pertama di Duri pasti nggak punya kan? Ini nggak punya. Jadi pertama kali punya temen yang ya beda aja gitu kan sama Iya. kita yang di Iya, Sumatera gitu, iya. itu gimana? Lebih ke merekanya sih kaget ya dengar suara kita ya. Agak Lebih ke besar mereka, ya. iya. Lebih ke Maaf merekanya ya. selalu bilang jangan ngegas, Oh, nggak usah gitu. ngegas. Padahal Kayaknya kita bawaan Sumatera kayak gitu nggak sih gitu ya? Bener-bener Bener nggak sih bawaannya teman-teman? ngegas. Jadi teman-teman tuh lebih ke mereka yang shock, bukan saya yang shock gitu ya. Bener. Terus apalagi hal yang kaget, ih gini ya? Oh ya, kaget deh gini waktu itu kayak pesan makanan ini sih paling kagetnya ternyata. Makanannya atau Eh, pesannya? Ceritanya tuh gini, makanannya sih nggak kaget, maksudnya kita tuh cara penyajian mereka. Nah, kita kalau makan soto nasi ya nasinya dipisah. Kalau ternyata kalau makan soto memang udah ada nasinya Di dalam sotonya. dalam sotonya. Mohon maaf, jadi kemarin waktu itu pas di sana belum tahu ingin memesan soto, saya pesanlah soto dan nasi. Jadinya double nasi. Ternyata pas datang Sotonya sudah ada nasi dan saya pesan nasi putih lagi. Seperti kita di sini kalau soto dan nasi itu Iya, dipisah iya, ya teman-teman. bener. Kalau di sana ternyata udah ada nasinya di Oh, dalamnya. jadi tanpa kita minta soto itu udah ada Ada nasi. nasinya di Iya, dalam. oke. Kalau kita tidak dicampur, nasi itu dipisah. Tapi kalau ternyata harus dicampur di dalam sotonya nasi itu. Terus rasa gimana? Rasa makanan? Rasa makanan sama. Kalau kita udah cenderung pedas, suka pedas. Kalau Jatim itu pedas. Tapi kan gini, Kak Di pernah kan ke Surabaya, terus Kak Di Iya. nyobain petis. Itu Kak Di nggak suka. Kalau Rizka? Kalau Rizka jarang juga makan petis, tapi pernah nyoba? Pernah Tapi nyoba. suka? Sejauh ini overall oke. Oke aja. Oke Kalau aja. Kak Di kan kayak Masih nerima gitu ya, masih nerima. serius petis. Petis masih nerima. Ini kalau apa? Ada tuh satu lagi semacam risoles, kayak risoles. Lumpia. Lumpia ya. Lumpia yang bau, yang Iya, isinya bau ya. Itu kan rebung ya? Iya, ada. rebung. Itu gimana? Pertama makan kan baru makan di sana juga ya kita iya, lumpia itu bener. Isinya aduh, kok gini ya rasanya? Iya, bener. Kok gini ya rasanya? Terus kata teman-teman, ini rasanya emang kayak gini. Ini udah aku kira itu waktu itu ini Kayak udah busuk. basi. Iya, Busuk bener, basi. bener, Mohon maaf ya teman-teman, kita nggak tahu karena Iya, bener. lumpia di sini kita juga jarang ya Iya, jual lumpia Semarang kayak gitu-gitu. Lumpia itu kalau di sini tuh lebih ke kayak risoles, Terus tapi tapi nggak ada gitu. isinya Isinya tuh isinya. bukan rebung gitu-gitu kan? Bukan rebung, isinya di sini wortel nggak sih? Iya, Bu? iya, Lebih ke bener, wortel nggak mie sih? gitu Mie, ya. jadi pas sampai di sana isinya rebung. Pertama kali coba, aduh, ini emang gini ya? Iya, Terus sama temanku, ini emang gini ya? Makan ini apa? Ini lumpia kata gitu. Ini Dan orang sana suka, Iya. kan? Dan rasanya mau kayak gini ya? Aku bilang gitu. Apa ini udah kemarin atau udah masih gitu? iya, Enggak, ini rasanya emang kayak gitu katanya. Jadi Nah, so gitu. far untuk makanan dan interaksi dengan warga lokal itu masih oke. Oke. Terus kalau untuk gaya hidup, maksudnya gaya hidup tuh gini, kita tuh kan punya beda tuh, kayak di Pekanbaru tuh cenderung orangnya tuh lebih suka misalnya jalan ke mall kan, karena kita nggak punya tempat Iya, lain. betul. Atau mungkin pasti setiap daerah tuh ada itunya. Nah kalau di Malang sendiri tuh warga lokalnya tuh biasanya lebih senengnya tuh aktivitas yang seperti apa? Kalau warga lokal, Maksudnya yang Malang banget nih gitu. Malang banget nih. Nah. Aduh, Malang bangetnya ini ya. Kalau di Mall Malang pasti ya. Iya, mereka tuh kalau dan untuk ke kalau mall gitu loh. Untuk liburan Iya, kalau untuk ke mall karena mall itu juga nggak mendukung fasilitas dalamnya. Bagusan mall di Pekanbaru. serius? Serius?
Itu jadi maksudnya gini, mall yang terbagus di Malang pun masih oke yang di Pekanbaru. Wow, oke. Masih oke yang di Pekanbaru. Oh, berarti masyarakat di situ nggak terlalu mall gitu lah. Iya, ya? nggak terlalu mall Berarti mereka. mereka lebih ke wisata alam. Ya? Iya. Wisata alam, udah kemana aja? Belum kemana-mana. Serius? 3 tahun dulu Kemana-mana, masih ke pantai. Cuma sejauh ini, mohon maaf, sejauh ini masih ke pantai aja. Pantai Yang ke Malang ada pantai. Kalau lebih ke Malang Selatan, Kabupaten Malang, dia ada Kota Malang dan Kabupaten Malang kalau Malang Oh ini. gitu. Jadi kalau Brawijayanya itu sendiri di Di Kota Malang. Jadi jaraknya ke pantai itu ada tergantung pantainya. Dari kos. Tergantung pantainya. Sejauh ini pergi ke pantai kemarin paling jauh itu 3 jam. 3 jam. 3 jam waktu pergi jauh. Pergi doang 3 jam, pulang lagi 3 jam. Kalau ke Batu dari Malang Oh, itu dekat 30 menit. serius? Sampai Oh, ya. iya. Soalnya lebih kalau kita di Sumatera kan lebih seringnya dengarnya Batu. Batu ya, ya. Kalau ini transportasi umum gimana? Beda nggak sama di Pekanbaru atau Duri? Kalau transportasi Atau di sana orang menggunakan transportasi umum itu termasuk hal yang kayak di Jakarta kan transportasi Iya. umum lumayan banyak dan lumayan banyak yang gunain kan. Kalau Kalau di kayak di Pekanbaru kan nggak terlalu kan. Kalau di sana kalau di Pekanbaru TMP ya, Iya. terus Transmetro itu. Pekanbaru, ha. Kalau di Malang itu sejauh ini belum pernah lihat, belum ada kayaknya. Oh, terus gitu. Jadi mereka apa transportasi? Angkot. 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 Tapi ramai angkotnya. Tapi Kalau ramai. di sini kan angkot udah nggak terlalu nih. Iya, tapi di sana rame kalau angkot. Pergi menggunakan angkot itu termasuk hal yang Lumrah. Biasa di sana. Lorika sendiri pakai apa? Motor. Motoran. Udah semenjak 2019 itu motoran. Awal-awal itu karena kampusnya deket terus jalan kaki. Kalau nggak jalan kaki ya kita Grab itu rame di sana. Oh, banyak juga. Lebih banyak banget kalau nggak di sana atau mereka Grab iya. Oh, oke, berarti transportasinya lebih ke itu ya. Iya, Online, lebih- Grab, terus kalau yang umum angkot. Angkot, iya. Kalau antar kota, Bus ada. bus, Kereta. Lebih ke kereta ini sama nggak ada bus. ya di situ? Apa? Bandara. Ada dari Kota Malang. Malang. Di Kota Malangnya ada Bandara Abdurrahman Saleh. Tapi kebanyakan orang kalau mau ke Malang lewat Surabaya nggak? Surabaya dulu karena penerbangan dari Pekanbaru itu yang ke Malang itu jarang ada. Oh, jarang ada. Iya, dan dari Surabaya aja sekarang semenjak pandemi ini yang langsung dari Pekanbaru Surabaya itu udah nggak ada lagi. Jadi ke Transit dulu, kita harus transit ke Jakarta. Terus kalau ini kos-kosan di situ gimana? Kos-kosannya kalau yang mau bagus itu ada daerahnya. Kalau di Pekanbaru kan kos-kosan yang campur tuh bisa dikatakan jarang lah gitu. Kayak lumayan susah lah nyarinya yang campur. Kalau di situ saya cewek cowok gabung gitu ya. Iya, di situ juga nggak ada, malah di situ juga yang banyak itu kosan itu ada ember muslimahnya. Oh. Kosan muslimah. Puasa pernah nggak di? Pernah. Gimana? Beda nggak suasananya sama di sini? Beda banget, ya. Apa beda yang banget. bikin beda? Kalau di sana, kalau ya karena pengeringatan hari-hari besar itu, hari-hari besar Islam itu meriah. Jadi pas bulan puasa itu ya meriah banget. Oh iya. Rasanya meriah banget, ramai. Meriah? Lebih ramai dari hari biasanya itu sampai Kayak kerasa malam. beda kalau Iya, ini lagi Ramadan gitu Iya, ya? kerasa Oke. beda ya kalau ini lagi Ramadan. Ada vibe spesial di bulan Ramadan. spesial, oke. Bulan Ramadan ya. Kasih tahu kita deh 3 hal yang Rizka pasti bakal rindu di sini sama Malang. 3 hal. 3 hal. Yang Rawon, serius makanan berarti ya? Iya, Oke, rawon. makanan. rawon. Makanan guys yang Karena pertama. cari rawon yang enak itu sejauh ini di Riau itu masih susah. Iya dong, Riau Cari pasti. rawon. Emang ada yang jual di Riau? Ada pasti. Ada pasti, tapi rasanya Oke, terus yang kedua Rawon. yang bakal kangen banget. yang bakal kangen banget sama itu ya apa sih namanya Brawijayanya, Kampusnya. kampusnya. Oke. Karena vibes kampus itu beda banget sama gado-gado. Gado-gado di Gado-gado Malang. Malang. Apa bedanya gado-gado Malang? Nah, salah satu beda makanan itu gado-gado Malang itu tuh beda sama gado-gado sini. Kalau di Malang gado-gado itu pakai wortel. Oh, Terus, dari 3 item dia rindu 2 makanannya guys. Terus satu dia lagi, cuma rindu kampus. tapi kayaknya kalau satu lagi ini bisa kita temuin di tempat yang lain sih. Apa tuh? Mie gacoan. Ada yang tahu nggak sih? Mie gacoan. Mie gacoan Nggak pernah tuh, nggak tahu. Semacam mie pedas tapi lebih apa ya? Lebih kayak bakmi, kayak samyang. enggak. Duh, gimana ya mau mendeskripsikannya teman-teman yang tahu gacoan? Ya, coba tulis ya di kolom Ini komentar. seperti bakmi, mie tuh seperti mie ayam, tapi bumbunya itu beda. Oh gitu. Tuh, Kalau tadi cabai belum pernah nyoba sih. belum pernah coba ya? Mie gacoan. Kayaknya kalau di Pekanbaru ada, tolong ya guys. Nggak ada, masalahnya yang ada tuh di Bandung baru satu, belum lama ini baru buka. serius? Iya, terus di Jogja sama di Jawa Timur.
Itu harus coba sih kalau kayaknya. Sama di Bali juga ada. Rizka kan kita nggak ada saudara ya di Malang. Iya, betul. Kasih tips sama teman-teman yang mungkin mau pergi ke satu daerah yang nggak ada juga saudaranya kayak Rizka gitu. Pertama, ya bener-bener yakin, berani. Kalau kita kayak takut gitu tuh, ya mereka sama. Menakut-takut kayak apa ya? Kita bakalan ya gitu. Bakal ada rasa takut terus. Berarti harus berani ya. Ya karena pasti kita dapat teman-teman yang baik kok gitu di sana kalau kita berani gitu. Maksudnya kita berani takut guys. juga. Terus Pertama terus cari lingkungannya yang benar-benar gimana ya, anak kosan banget gitu loh. Gimana? Anak kosan banget tuh yang gimana? Jadi sekitaran lingkungan itu bener-bener banyak tempat makannya nggak jauh, dan lebih dekat dengan kampus sih lebih tepatnya. Cari lingkungan yang itu. dekat harus berani cari lingkungan yang di sekitaran kampus. Iya betul. Terus yang terakhir, iya belajar lah sedikit bahasa Jawa. Bahasa daerah yang mau kalian tuju gitu iya. ya. Kalau aku lebih ke Jawa, belajar lah bahasa Jawa. Tidak cari tahu. Untuk bekal gitu iya. ya sebelum pergi. Dan jangan takut untuk cari tahu lebih tepatnya. Oke. Berapa lama kita bakal bisa beradaptasi kalau Rizka pribadi? Kalau Rizka 1 semester. Berarti sampai selama 6 bulan tuh masih sendiri. Masih sering belum ada step pergi. Kayak aku juga mikir dulu teman-temanku banyak ya karena dekat-dekat mungkin dari Jakarta, dari Bandung ke sana, dari Kediri atau dari Jombang atau dari Lamongan. Itu teman-temannya ada. Kita benar-benar jauh dan dari susah juga menemukan kita yang benar-benar dari sesama daerah kita dari Riau, terutama. Karena 1 semester tuh benar-benar kuliah pulang sendiri. Nongkrong itu nggak ada. Dan ya karena di Brawijaya itu masa orientasi masa orientasi perlingkungan kampus itu tuh sekitar 6 bulan, jadi benar-benar ya. Oh jadi 1 semester tuh kegiatan kampusnya lumayan padat berarti? Padat, kalau kita maba itu padat. Dan itu membantu nggak? Membantu untuk nggak kangen rumah? Enggak. Pernah nggak baru-baru tuh kayak ya Allah pengen pulang banget? Karena benar-benar udah pengen di Malang itu bertekad banget untuk kuliah di situ. Sejauh ini aku nggak pernah nangis. Nggak pernah nangis kayak pengen pulang gitu. Pengen pulang, tapi kalau udah mau dekat-dekat pulang itu semakin aduh aku pengen pulang, aduh udah mau libur itu ya. Itu tapi ada. Begitu di sini pengen balik lagi ke sana. Iya. Gitu. Berarti nggak ada yang ngerasa ya Allah kok gini banget sih kuliah. Enggak. Ya Allah kok gini banget jauh dari orang tua. Karena udah di-treat dari awal juga karena inginnya kita apa, ya kamu benar-benar harus jalaninya karena itu pengennya kamu gitu kan. 3 tempat yang wajib dikunjungi kalau ke Malang. Bromo pasti. Terus Batu, di Batu itu banyak kayak ada Jatim Park. Apa? Salah satunya Jatim Park. Jatim Park wajib berarti Bromo, Jatim Park dan satu lagi apa ya di Batu itu? Oh bukan, ini kalau mungkin ke Malang bisa sih, kalau ke Malang Selatan pantai. Pantai? Iya pantainya. Jadi kalau ke Malang wajib ke pantai. Pantainya bagus putih. Kalau cuaca gimana cuaca? Cuaca enak banget, apalagi kalau orang nggak ada penyesuaian cuaca nggak sih? Biasanya kan kalau kita dari yang biasa panas ke dingin juga agak-agak gimana? Nggak, nah itu kalau aku sih nggak ada ya, lebih tepatnya, untungnya lebih tepatnya. Tapi kalau ya kita memang harus persiapkan apa sih juga sih namanya, harus persiapkan juga dari jauh-jauh hari itu jaket-jaketnya. Jadi udah menyesuaikan outfit, menyesuaikan dengan cuaca bakal di sana. Tapi enak ya? Enak, sejauh ini enak kalau di Malang itu. Gak ada masalah. Ternyata shock kulturnya tuh nggak terlalu bikin shock banget. Tapi ada beberapa hal yang kita harus tetap penyesuaian. Iya penyesuaian. Seperti. Nah mungkin segitu dulu. Jadi ada tuh beberapa tips yang udah di-share juga sama Rizka buat kalian yang mungkin mau kuliah jauh, nggak punya saudara di tempat yang kalian pengen. Itu tadi kita udah share juga tipsnya. Makasih banyak ya Rizka sudah mampir di channel Ibu. Semoga bermanfaat videonya. Don't forget to keep talking, sharing and inspiring. Bye bye.